Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Oke, silakan kalian rapikan pakaiannya. Silakan wear packnya dirapikan. Kemudian duduknya dengan nyaman. Kemudian cek samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Jika ada sampah, ada tidak? Bagaimana? Rapi, bersih? Rapi. Oke, alhamdulillah. Berarti di kelas ini sudah bersih. Mudah-mudahan kita belajar nyaman. Ya, untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran hari ini, silakan pimpin doa untuk keberkahan dalam mencari ilmu dalam kegiatan hari ini. Silakan. Semuanya siap-siap sebelum belajar, baiknya kita membaca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua di sini? Hadir. Oke, alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatan. Nah, dalam pertemuan hari kemarin kita belajar tentang apa sih? Jangka sorong. Oke, mungkin kalian sudah mengaplikasikan atau mengalami bagaimana proses dari pembelajaran jangka sorong. Kalian bisa lihat sebelah belakang, kiri dan kanan ada kendaraan. Mungkin kalian kemarin bisa mengaplikasikannya lebih jauh ya, untuk mengaplikasikan terkait materi jangka sorong. Untuk lebih rileks kita akan ice breaking ya, supaya kalian lebih fokus. Siap? Oke, silakan ambil napas, hirup, kemudian lepaskan secara berlahan-lahan ya. Mungkin kalian bisa merasakan sensasi ya terkait tubuh yang Anda rasakan ya. Kemudian rilekskan tubuh kalian ya, perasaan kalian, sehingga kalian menjadi lebih fokus dan tenang. Silakan buang napas kembali. Hirup, kemudian buang napas. Oke, selesai. Bagaimana perasaannya? Lebih rileks? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua untuk proses pembelajaran hari ini. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan menyepakati kesepakatan kelas ya, sesuai dengan yang kita buat hari ini. Tolong Bapak minta satu orang membacakan terkait keyakinan kelas. Silakan. Oke, silakan dibacakan. Kesepakatan kelas: 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Hadir tepat waktu. 3. Izin terlebih dahulu dalam jika ada keperluan. 4. Mengangkat tangan jika ingin berpendapat atau bertanya. 5. Aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah membacakan kesepakatan kelas. Nah, itu adalah kesepakatan yang hari ini kita akan sepakati. Sebelum ketujuan, Bapak akan memberi motivasi hari ini terkait materi yang akan kita pelajari ya dalam pertemuan kali ini. Nah, materi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari ya, karena apalagi sekarang di dunia otomotif kendaraan semakin banyak, maka ketelitian kemudian pelayanan harus lebih baik, terutama ketika nanti kita belajar tentang alat ukur ya. Kita punya kendaraan ya, kemudian kiri kanan ya, nanti kita bisa lebih mengaplikasikannya ketika nanti Anda belajar mandiri atau kelompok, bisa mengembangkan kompetensi yang kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya ya, nah ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan peserta didik atau murid mampu memahami penggunaan alat ukur mikrometer atau alat ukur outside mikrometer atau mikrometer sekrup ya,
dengan benda kerja atau spesimen yang tepat sesuai dengan tentunya SOP atau standar yang sudah ada. Jadi selama proses pembelajaran kita akan menempuh 5 tahapan. Oke, yang pertama kita akan nanti pretest. Bapak pengen mengetahui tes awal dalam proses pembelajaran ini terkait dengan mikrometer atau mikrometer sekrup ya, atau outside mikrometer ya nanti. Kemudian menyimak materi dari video, kemudian PowerPoint. Nanti jika ada yang belum paham boleh kalian bertanya ya. Kemudian diskusi kelompok. Nah ini kalian bisa berdiskusi kelompok terkait dalam proses pembelajaran ini. Nah kemudian nanti kita praktekkan sesuai dengan instruksi lembar kerja atau job sheet. Kita praktekkan ya materi tentang mikrometer outside, tentunya sesuai dengan apa? Minat dan gaya belajar kalian ya. Tentunya dengan minat gaya belajar kalian bisa mengeksplor, silakan diri kalian terkait pembelajaran hari ini. Kemudian presentasi ya, kemudian ada tanggapan ya nanti ya. Dan yang terakhir poin kelima itu post test. Nah, untuk mengetahui selama proses pembelajaran kali ini kalian harus minimal mampu ya memahami atau mengetahui terkait materi outside mikrometer ya. Untuk selanjutnya yaitu penilaian. Nah ini penilaian ya. Untuk penilaian Bapak nanti ada 3 ya yang akan ditilai. Yang pertama sikap kalian selama proses pembelajaran dari ini sampai nanti selesai. Bapak akan cek sikap kalian, Bapak akan berikan nilai ya. Kemudian untuk pengetahuannya itu dari pretest dan post test ya, untuk nilai pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya ya. Nah, untuk keterampilannya ketika nanti kalian mengerjakan di lembar kerja atau job sheet yang nanti Bapak akan berikan. Ya, pretest terlebih dahulu ya. Silakan gawai kalian on kan semua. Oke, terima kasih untuk pretestnya sudah mengerjakan. Silakan fokus kembali, simpan handphonenya, fokus kembali. Oke, tidak ada yang pegang handphone. Oke, fokus ke sini. Oke, nah untuk selanjutnya Bapak akan bertanya ya. Ini pertanyaan pemantik ya, supaya kalian lebih fokus setelah mengerjakan pretest barusan. Apa sih alat ukur mikrometer itu dan bagaimana fungsinya? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Jadi mikrometer adalah alat ukur dengan ketelitian 0,01 mm, berfungsi untuk mengukur ketebalan dan diameter luar. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, sudah bisa memahami terkait ketelitian dan fungsi mikrometer. Oke, luar biasa ya. Ya. Nah, kegiatan inti ini ya. Kita hari ini belajar tentang model pembelajaran discovery learning ya. Model pembelajarannya discovery learning. Yang pertama apa itu? Kita akan 6 alur ya yang akan kita lewati. Yang pertama itu stimulasi ya atau rangsangan ya, terkait nanti materi, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, pengelolaan data, pembuktian dan simpulan ya dari hasil nanti Anda praktek atau pengamatan secara real ya. Jelas? Nah, itu. Kemudian kita akan belajar mikrometer dari bisa nanti kita dari video ya, kemudian dan PPT atau PowerPoint ya. Oke, Bapak akan melihat menayangkan video, kalian simak ya dengan fokus. Kamu bisa juga menggunakan mikrometer sekrup. Menariknya alat ini lebih presisi dari jangka sorong. Nah, kalau kamu sudah mempelajari video sebelumnya, masih ingat tidak?
Berapa ketelitian jangka sorong? Kemudian yang kecil ini penguncinya. Lalu ini skala utama. Yang ini skala nonius. Dan yang ini pemutarnya. Dan yang terakhir di ujung ini ada silinder bergerigi. Aku mau mengukur tebal kelerengku ini menggunakan mikrometer sekrup. Jadi pertama-tama pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan sebaiknya dikalibrasi dulu ya. Oke, nah itu adalah terkait dengan stimulus atau rangsangan awal kalian belajar tentang outside micrometer atau mikrometer sekrup ya. Oke, mungkin Bapak akan bertanya kepada kalian terkait video yang barusan Bapak tayangkan, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini ya. Oke, yang pertama pertanyaannya dari video tersebut ya, sebutkan bagian-bagian dari mikrometer sekrup atau outside micrometer. Oke, tolong siapa yang akan menjawab? Yang pertama yaitu frame, yang kedua poros tetap, yang ketiga poros gerak, yang keempat pengunci, yang kelima skala utama, yang keenam skala nonius, yang ketujuh ratchet, dan untuk yang terakhir adalah penyetelan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Oke, jadi setelah melihat video tersebut, kalian sudah bisa mengetahui nama komponen, mengkalibrasi, dan bagaimana cara membaca hasil ukur mikrometer. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Oke, untuk selanjutnya kita identifikasi masalah ya. Kalian sudah dibentuk kelompok ya. Nah, ini kelompok 1 berarti ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kalian nanti belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Jelas? Nah, silakan untuk selanjutnya Bapak minta materi atau LKPD-nya dibantu ya untuk membagikan ke rekan kalian ya. Silakan untuk mewakili siapa yang akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Oke, silakan kalian dibaca ya. Yang kelompok 1 dari mulai LKPD-nya, kemudian job sheet-nya silakan kalian baca. Kemudian yang kelompok 2, silakan gawainya dibuka ya. Gawainya dibuka untuk kelompok 2. Silakan untuk mencari materi ya di Google Drive ya, sudah di-share lewat WA di grup. Kemudian kelompok 3 silakan kalian bisa membaca dan memahami, kemudian nanti kalian bisa langsung dipraktekkan. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan untuk pengumpulan data ya. Kalian bisa langsung berdiskusi sekarang. Ya, silakan kerjakan untuk pengumpulan datanya, silakan kalian bisa kerjakan dari mulai sekarang sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Silakan. Nah, silakan dibuka. Nah, itu betul. Nah, yang itu yang materinya terlebih dahulu. Ya, nah, yang itu silakan kalian pelajari ya. Ini juga sudah. Oke. Oke, kalian dibuka. Nah, itu dipahami, kemudian dibaca. Setelah paham, nanti kalian atau ada yang sulit boleh nanti kalian
bisa bertanya ke Bapak ya jika ada kesulitan ketika kalian memahami tentang materi ini. Ya, bagaimana? Bagaimana cara menggunakan mikrometer agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat? Oke, pertanyaannya bagaimana cara menggunakan mikrometer yang akurat? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan. Untuk tadi cara menggunakan mikrometer dan menginginkan hasil yang maksimal atau akurat. Pertama, kita tahu dengan menerangkannya. Jadi sebelum penggunaan mikrometer digunakan untuk mengukur suatu ketebalan benda, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Pertama, jadi kan kita menggunakan mikrometer dengan ukuran 50 dengan ukuran minimum 50 mm dan ukuran maksimumnya 75 mm. Nah, ini kita mendapatkan alat bantuan seperti ini. Kita perlu sejajar dengan mikrometer tersebut. Dengan kita membaca skala utamanya, tidak perlu miring seperti ini, namun seperti ini. Karena itu akan mengurangi pandangan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, cukup jelas. Nah itu terima kasih yang sudah disampaikan oleh Muhammad Dede ya terkait cara mengkalibrasi dan penggunaan mikrometer. Oke, contoh Bapak pinjam ya. Nah ini adalah mikrometer stand ya. Nah mikrometer stand ini adalah untuk menyimpan alat ukur supaya lebih aman. Ya, jadi tidak sembarangan ketika kita menggunakan alat ukur. Jelas? Nah, oke, Bapak praktekkan. Bapak coba mau mengambil ini alat ukur, ya, mikrometer. Oke, kita simpan, ya. Nah, kita simpan, kita kunci ya. Nah ini, jadi seperti ini. Kita simpan di rahangnya, kemudian kita jepitkan mikrometer. Ya, gitu. Nah setelah itu baru kita apa? Kalibrasi. Nah sheet ini. Ya, silakan kerjakan. Nah kalian boleh mengukur ini atau yang ini boleh. Nah ada job sheetnya kan? Nah ini, nah kalian bisa mempraktekkan, silakan. Kalian ukur komponen ini. Nah ini alat ukurnya, silakan pakai. Kalibrasi dulu, seperti tadi, gunakan alat ukurnya pakai. Nah gitu tempel, so, kunci diputar berlawan. Nah searah jarum jam. Nah. So, membaca ya. Berapa? 17 itu. Oke, untuk selanjutnya, kita setelah pengelolaan data, ya, sekarang kalian simpulkan atau buktikan ya dengan cara presentasi ke depan. Dari kelompok tadi. Ini kelompok 1 mendapatkan soal 7,93 mm. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, terima kasih.
Silakan. Dan skala minusnya mendapatkan 0,27 mm. Lalu dijumlahkan hasilnya 5,77 mm. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok terakhir. Silakan. Baik, di sini untuk kelompok 3 kami diberikan tugas untuk mengukur KEMSAP. Nah, sebelum kita mengukur, kita akan mengkalibrasi terlebih dahulu. Sudah pas ya. Lanjut kita langsung pengaplikasiannya. Untuk bagian KEMSAP yang kita ukur, yang pertama kita akan mengukur KEM-nya atau NOC-nya. Yang bagian ininya ya. Terus setelah kita poros dekatnya bertemu dengan benda kerja, kita langsung menguncinya dan bisa membacanya langsung. Dari sini melihat skala utamanya mendapatkan di angka 35, dan untuk bagian bawahnya skala utama bagian 2 kita mendapatkan 0,50, dan skala nonius kita mendapat di angka 0,10 ya. Jadi 35 ditambah 0,50 ditambah 0,10. Jadi untuk diameter atau ya diameter bagian luar KEM atau NOC-nya kita mendapatkan di angka 35,60. Untuk yang bagian kedua kita ditugaskan untuk mengukur KEM lobe-nya. Setelah menggunakan seperti biasa, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita sejajarkan angka 0 nonius dengan angka atau garis pada skala utama. Setelah sejajar atau dikalibrasi, kita bisa langsung menggunakannya. Baik, untuk KEM lobe yang bagian ini, kita tepatkan pada bagian tengah-tengahnya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah diputar dan bunyi sampai klik 3 kali, kita kunci. Setelah kunci kita bisa langsung membacanya. Di sini pada skala utamanya kita mendapat pada angka 43, dan yang bagian skala utama bagian 2-nya, yang bagian bawah itu tidak muncul, berarti tidak mendapatkan tambahan angka 0,50. Untuk bagian skala noniusnya kita mendapat di angka 0,21. Jadi 43 ditambah 0,21. Jadi 43,21. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, kalian terima kasih Bapak ucapkan sudah bisa membuktikan hasil pekerjaan kalian tentunya sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian ya, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke menarik kesimpulan ya. Menarik kesimpulan terkait pembelajaran mikrometer outside atau mikrometer skrup ya. Saya izin menjawab akan saya pantau. Nah, di sini setiap kelompok menyampaikan kesimpulan dari satu kelompok untuk menentukan nilai dari gambar outside mikrometer, membantu kami dalam mendapatkan hasil yang akurat sehingga menentukan kami nilai dalam mengukur bidang sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Batik, kalian sudah menyampaikan atau menarik kesimpulan terkait
proses pembelajaran atau materi terkait outside micrometer hari ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu mungkin penutup ya. Penutup ini Bapak akan bertanya mungkin kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikannya terkait kesimpulan? Oke, silakan. Yang pertama, peristiwa yang kami alami selama pembelajaran tentang outside micrometer, setelah melihat beberapa tayangan video dan materi dari PowerPoint dan penjelasan dari Bapak Henry, kami belajar diskusi kelompok, menggali secara mandiri, kami mempraktikkan melalui lembar kerja ataupun job sheet. Oke, terima kasih kelompok 3 yang telah menyampaikan terkait peristiwa ya atau pembelajaran yang dialami hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bagaimana sih perasaannya ketika kalian belajar dengan Bapak? Jadi memperkenalkan diri, nama saya adalah Adiana. Perasaan yang saya alami awalnya merasa gugup dan cemas, tetapi alhamdulillah dengan seiringnya dalam proses pembelajaran saya nyaman dan senang setelah melihat pemaparan materi dan yang lebih menarik setelah saya berdiskusi kelompok. Oke, terima kasih sudah menyampaikan, wah luar biasa sekali ya menyampaikan perasaannya terkait pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar tentang mikrometer, kemudian kalian bisa nyaman dalam proses pembelajarannya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan ya, Bapak menambahkan terkait proses pembelajaran hari ini. Jadi kita intinya dalam kegiatan alat ukur mikrometer ini tentunya jangan lupa ketika setiap mengukur itu kita harus mengkalibrasi ya alat ukur. Jadi yakinkan bahwa alat ukur tersebut sudah akurat, sudah presisi ya, jadi dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung kalian mengukur kepada spesimen atau benda kerja lalu membaca hasilnya ya. Kita akan melakukan post test ya. Kita akan mengerjakan soal tadi ya untuk evaluasi terkait proses pembelajaran hari ini. Oke, sip. Nah, masukkan kode yang itu ya. Nah. Udah masuk? Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi berikutnya ya. Materi berikutnya tolong kalian siapkan ya. Tolong kalian siapkan materi berikutnya yaitu tentang masih berkaitan dengan alat ukur apometer, tapi yang analog bukan yang digital ya. Alhamdulillah kegiatan ini kita tutup dengan berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa untuk kegiatan? Sebelum pulang, Bapak Ibu kita membaca doa baik dari kesepakatan dan ilmu yang bermanfaat, baca doa lagi baik. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, jangan lupa nanti peralatan dan perlengkapannya tolong kalian siapkan, rapihkan kembali, simpan ke ruang peralatan yang sudah disediakan. Anda bisa berkomunikasi dengan Bapak Tulmen ya, yang ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Oke, mungkin dari Bapak sekian, mudah-mudahan kita semangat lagi bertemu dengan Bapak di pertemuan hari besok ya, dengan hari yang berbeda, dengan semangat baru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.